Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Sebelumnya saya mohon maaf kalau dalam beberapa minggu kemarin saya apa tidak upload video baru karena mungkin memang ada kesibukan di luar ini, dan semoga setelah ini bisa kembali konsisten lagi dalam membuat video-video tutorial maupun informasi seputar perpajakan. Nah, untuk video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube saya. Mungkin ada beberapa yang sudah bertanya, jadi mohon maaf kalau misalkan tidak semuanya saya bales, atau misalkan sebenarnya pertanyaannya mungkin sama, jadi mungkin jawabannya sudah ada di video saya sebelumnya, atau mungkin ada di pertanyaan itu mungkin sudah saya jawab di beberapa komentar yang ada di YouTube saya gitu. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah seputar em, pembuatan nomor faktur pajak pengganti gitu. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini ada pertanyaan dari Ibu Arum Wardani terkait faktur pajak pengganti. Em, saya mau tanya dong, saya buat faktur pajak bulan tanggal 28 Juli tahun 2022. Ada salah harga dan harus revisi nominalnya. Customer minta dibuatkan di tanggal invoice baru, yaitu tanggal 23 Agustus 2022. Apakah sebaiknya saya batalkan faktur yang di bulan Juli tadi, dan saya buat baru di tanggal 23 Agustus? Ataukah bisa saya buat faktur pajak pengganti tapi tanggalnya di 23 Agustus 2022 dan masuk masa Agustus? Tolong bantuannya. Thanks. Nah, mungkin ini masih banyak yang belum ini ya, masih banyak yang belum paham terkait dengan faktur pajak pengganti maupun faktur pajak batal. Kalau dalam kasus ini, Ibu Arum Wardani eh, sebenarnya bisa dua hal. Bisa lakukan pembatalan faktur ataukah bisa juga lakukan penggantian faktur atau faktur pajak pengganti. Nah, untuk kasus ini sebenarnya sih kalau secara seharusnya ya, cukup dibuatkan faktur pajak pengganti saja gitu. Karena toh juga misalkan kan faktur pajak yang lama itu kan tanggal 28 Juli 2022. Artinya faktur itu otomatis sudah masuk ke masa Juli 2022, dan sekarang baru tanggal 23 Agustus. Artinya masih masih batas waktu pelaporan ya, masih batas waktu pelaporan. Nah, ketika faktur pajak itu salah terkait tadi misalkan harganya salah. Nah, kalau misalkan ternyata harganya salah, nominalnya salah, kemudian jenis barangnya salah dan sebagainya, maka itu cukup bisa diganti saja. Jadi cukup buat faktur pajak pengganti, dibetulkan tadi yang salahnya, misalkan harganya tadi salah, berarti kita betulkan harga yang sebenarnya berapa. Nah, kemudian untuk tanggal faktur pajak pengganti adalah tanggal faktur pengganti itu dibuat gitu. Jadi misalkan katakanlah sekarang tanggal 23 Agustus 2022, maka tanggal faktur pajak pengganti itu adalah tanggal 23 Agustus 2022. Tetapi merefernya nanti tetap di masa Juli 2022. Jadi walaupun faktur pajak pengganti itu dibuatnya hari ini, dibuatnya di bulan Agustus, tapi nanti faktur pajak itu akan merefer tetap di masa Juli, ke masa yang diganti tadi. Gitu. Jadi pelaporannya tetap untuk masa yang bulan Juli tadi. Gitu. Jadi makanya, dan berhubung ketika asumsinya SPT masa Juli kan belum Anda laporkan nih karena masih masih sampai dengan akhir bulan Agustus. Kalau misalkan ternyata belum dilaporkan, ya sudah, tinggal ditimpa saja faktur pajak yang normal tadi, otomatis nilainya jadi nol, kemudian berubah jadi di faktur pajak pengganti tadi. Jadi tetap masanya itu tetap akan masuk ke masa Juli gitu. Kalau kita pakai faktur pajak pengganti. Nah, kalau misalkan biar ganti ke masa Agustus, maka ya mau nggak mau berarti Anda harus batalkan dulu faktur pajak yang salah tadi, dibatalkan. Kemudian kita bisa buat yang baru
untuk masa Agustus. Jadi kita buat faktur pajak yang baru, kemudian ya tinggal kita upload lagi ya. Cuman kalau seperti itu ada kemungkinan ketika misalkan nanti katakanlah Anda diperiksa atau perusahaannya misalkan kena pemeriksaan segala macam, ada kemungkinan itu apa ya istilahnya akan dianggap faktur pajak itu dianggap tidak tepat waktu. Karena kan sebenarnya transaksinya itu kan di bulan Juli, tapi dibuatnya itu baru di bulan Agustus. Artinya kan itu tidak tepat waktu ya pembuatan fakturnya. Nah, ada kemungkinan itu akan kena sanksi pasal 14 ayat 4, yakni 1% dari nilai DPP-nya, dari nilai transaksinya gitu. Maka saran saya, kalau memang ada kejadian seperti ini, tetap sebaiknya gunakan faktur pajak pengganti saja, tetap di bulan Juli, masa masa bulan Juli, tapi tanggal faktur pajak pengganti tadi itu tanggal 23 Agustus atau tanggal di mana faktur pajak pengganti ini dibuat gitu. Jadi nanti tinggal dilaporkan aja. Kalau misalkan ternyata SPT-nya sudah terlanjur dilaporkan, ya sudah cukup buat pembetulan saja SPT-nya. Jadi SPT-nya dibetulkan, otomatis nanti nilainya akan berubah nih. Dari yang awalnya misalkan yang salah itu nilai fakturnya 100, padahal harusnya itu 200 misalkan. Ya sudah otomatis nanti akan ada perubahan nilai PPN di situ. Jadi kurang lebih seperti itu ya jawabannya terkait dengan kesalahan faktur pajak normal yang itu bisa kita buat faktur pajak penggantinya. Oke, semoga bisa menjawab Ibu Arum, dan berikutnya mungkin di sini. Oke, berikutnya lagi terkait faktur ya. Coba kita buat. Oh ya, mungkin ada banyak pertanyaan juga seputar Per 11 yang itu pengganti dari Per 03. Sebenarnya itu tidak banyak berubah ya. Mungkin nanti akan ada segmen khusus tersendiri, kita akan membahas tentang Per 11 ini. Tapi yang bisa saya kasih teaser aja itu sebenarnya tidak tidak itu justru memperbaiki, kira-kira tanda kutip memperbaiki administrasi yang ada di Per 03 gitu. Kalau dulu kan di Per 03 ketika pembeli terdaftarnya itu pemusatannya di Madya Besar dan Khusus ya BKM itu, maka alamat yang dituju fakturnya menggunakan alamat cabangnya gitu ya. Nah, sekarang istilahnya dipersingkat lagi, di skupnya diperkecil lagi. Jadi yang bisa seperti itu ada kawasan khususnya gitu ya, kawasan khusus ataupun yang PPN-nya itu tidak dipungut. Dan itu nanti masih berlakunya di 1 September 2022 nanti. Jadi masih ada sekitar 1 minggu lagi untuk mulai berlakunya Per 11 ini. Tunggu aja beberapa sosialisasi KPP, kantor pajak itu saat ini sudah mulai melakukan sosialisasi itu. Nanti misalkan kalau sudah ada sosialisasinya, nanti saya akan relay lagi, akan saya jelaskan lagi melalui YouTube saya ini. Oke, berikutnya kita coba yang lain. Oke, ini dari eh, PT Trigo Medica Jaya. Selamat sore, ingin bertanya, dengan berlakunya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, apakah menyebabkan Undang-Undang KUP dan juga Undang-Undang PPN tidak berlaku lagi? Singkatnya, jika saya ingin belajar PPN, maka aturan yang saya baca itu apakah Undang-Undang HPP dan bukan Undang-Undang PPN? Jawabannya adalah kita harus baca dua-duanya. Gitu. Kenapa? Karena HPP itu istilahnya hanya mengganti atau merubah atau menambah beberapa pasal yang ada di undang-undang yang sebelumnya gitu. Jadi HPP kan sebenarnya itu adalah rangkuman dari paling tidak ada 3 undang-undang ya yang saat ini masih beredar ya, ini KUP, PPH dan juga PPN. Nah, di masing-masing undang-undang tadi, KUP, PPH dan PPN itu beberapa ada yang diubah dengan adanya undang-undang HPP. Jadi tidak semua pasal berubah di undang-undang PPN. Dan PPN sendiri masih berlaku sampai sekarang gitu. Undang-undang PPN masih berlaku, hanya
istilahnya disesuaikan atau diganti dengan beberapa pasalnya itu ada di Undang-Undang HPP. Jadi mau nggak mau ketika kita belajar undang-undang, kita harus baca dulu Undang-Undang PPN-nya, baru kemudian kita baca yang Undang-Undang HPP-nya. Jadi kita bisa tahu histori perubahannya seperti apa. Contoh kalau di Undang-Undang HPP ya pasti terkait tarif, kemudian terkait eh, pengkreditan dari yang awalnya tidak kena menjadi dibebaskan misalkan. Jadi itu kita bisa tahu historinya. PPN misalkan dulu sebelum adanya HPP, sembako itu tidak kena PPN. Nah, dengan adanya Undang-Undang HPP, sembako itu dihapus, diganti dengan fasilitas dibebaskan gitu. Jadi tetap tetap em, dua-duanya ini tetap berlaku gitu. Jadi kalau ingin belajar PPN ya mau nggak mau harus belajar Undang-Undang PPN dan juga HPP serta semua turunannya ya, semua aturan turunannya, mulai dari PMK, peraturan dirjen dan sebagainya gitu. Oke, paling itu dulu ya, dua pertanyaan dulu. Nanti kita akan lanjut di beberapa pertanyaan berikutnya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau mungkin sekitar 2 minggu kemarin saya eh, puasa postingan dulu gitu. Nah, setelah ini semoga saya bisa konsisten lagi dalam memberikan informasi seputar perpajakan. Dan mungkin mohon maaf juga kedepannya mungkin channel ini tidak hanya akan membahas seputar perpajakan ya gitu, karena mungkin nanti saya akan tambahkan beberapa info atau tips di luar ilmu perpajakan gitu. Jadi biar apa ya, biar lebih melebar saja sih gitu. Materi yang bisa saya bahas karena kebetulan di samping eh, ya apa ya, bukan ahli juga sih di samping eh, ilmu perpajakan, saya juga ingin berbagi tips-tips yang lain lah, misalkan seputar seputar Excel, seputar eh, bagaimana cara mendesain dan sebagainya gitu. Walaupun juga saya nggak jago-jago amat juga gitu, tapi ya ingin berbagi saja. Oke, demikian. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan silakan tinggalkan di kolom komentar apabila ada pertanyaan dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.